Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sirih yang menjawab salam semoga cepat sugih. Amin. Bulan Ramadan, amin. Ganti lagi. Daun salam, daun kenikir yang menjawab salam semoga THR-nya segera cair. Amin. Amin. Mudah-mudahan yang nomor 3 ini aminnya tidak terlalu nyaring ya. Mudah-mudahan ya. Daun salam, daun luntas yang menjawab salam semoga hutangnya cepat lunas. Ya. Alhamdulillah yang amin sedikit berarti saya saja yang amin yang punya hutang, yang lainnya itu berarti sudah merdeka. Alhamdulillah ya gitu. Tapi kalau punya hutang tidak amin bulan Ramadan, wah panjang cerita. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman katsira amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah uzi wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim bahwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jazahu ala niran. Alhamdulillah. Nah, ini berarti familiar dengan hadis. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana terseliman rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kesempatan di siang hari ini kita oleh Allah masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, zahiran wa batinan, kemudian diberikan kesempatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah pada siang hari ini bisa kita maksimalkan sehingga membawa kebahagiaan, bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan oleh Allah selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Kita semua yang hadir di sini mohon kepada Allah mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat, wabil khusus belum kita hormati Bapak Kepala Kantor kita doakan semoga sehat walafiat. Nah, Bapak Kantor dan keluarganya, insya Allah kalau namanya bulan Ramadan berkah ini doa kita mustajabah. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala TU dan juga para AKS. AKS itu jamak daripada kasih. Kasih itu mufrad, jamaknya adalah AKS. Gitu ya. Gitu ya. Masjidun mufrad berarti masajid, berarti banyak. Nah, begitu kira-kira begitu. Dan juga para hadirin wal hadirat seluruhnya yang hadir, shaimin shaimat yang kami hormati, mudah-mudahan kita sehat semua sehingga bisa menyelesaikan ibadah puasa sampai nanti bulan nanti tanggal 29 atau 30 nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ini melihat jadwal sama koordinator Mas Dr. Ikhwan Saputra dikasih campur, istilahnya kalau orang Jawa ketiban campur, disuruh ceramah. Padahal ya enggak bisa ceramah, saya itu biasanya ngikut kawan-kawan itu saja. Tapi saya dikasih amanah untuk berceramah. Bilangnya Pak Kepala Kantor, enggak apa-apa Mas, ini lahan kita, tempat kita untuk belajar.
Yang namanya belajar itu biasanya ya belajar naik sepeda sebentar rebah, naik lagi ya gitu. Namanya belajar. Oleh karenanya kalau nanti ada yang benar, yang bagus, kita laksanakan ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan undur maqala wala tangdur manqala. Pertama ma, yang nomor 2 itu man. Kalau man itu berarti orangnya, kalau ma itu adalah apanya itu? Materinya. Gitu ya, ma itu barang kan, ma itu kan. Undur maqala wala tangdur manqala. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20, ya kebanyakan ya. Ke-12, saya kira 25, 12 kelajuan. Alhamdulillah pada 10 hari yang pertama itu disampaikan bahwa bulan yang penuh rahmat. Yang kedua, kita masuki periode yang kedua ini sudah. Periode kedua itu dinamakan 10 atau hari yang maghfirah. Maghfirah itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Makanya Bapak Ibu, para hadirin sekalian, kesempatan ini harus kita maksimalkan ya. Kita maksimalkan ya. Termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan ini kita maksimalkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari penceramah yang lalu sudah kita dengarkan banyak sekali menyampaikan tentang fadilah atau tentang keberkahan di bulan Ramadan. Bahkan banyak yang mengutip dari kitab namanya Durratun Nasihin. Kitab ini tidak asing, bilangnya ini kitab kitab kisah ya bilangnya Mas Arya. Sama saja Bang, banyak cerita begitu di sini, banyak cerita memotivasi kita akan bulan Ramadan. Kitabnya ini. Ini. Itu tulisannya ini. Memang yang kami sampaikan tidak begitu lucu ya. Yang namanya kan penceramah tidak lucu. Mana Pak Mustafa Nuri ada ya. Pak Mustafa itu bisa lucu. Tapi setidaknya kami membawa materi ini. Inilah materi yang disampaikan Pak Mustafa Nuri. Kitabnya namanya kitab Durratun Nasihin. Durrah itu artinya adalah mutiara. Nasihin itu fi'il isim fa'il pelakunya ya. Itu orang yang beri nasihat. Inilah materinya para penceramah, para memberi nasihat ini biasanya kebanyakan dari sini. Kita baca saja supaya tidak terlalu panjang waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisannya ya. Ya, kita baca sama-sama. Nanti kalau salah nanti perbaiki nggih. Nah ini, teman-temannya tidak baca, saya baca sendiri ini. Hukiya anna rajulan ismuhu Muhammad. Diriwayatkan hukiya itu diriwayatkan. Ketika ada fi'il madhi kemudian di rumah awalnya menjadi pasif. Jadi kalau Ibu Zulaikha menceritakan kepada kita kan, Ibu Zulaikha itu ada 2 kalimat Bu ya. Ada namanya kalimat pasif, ada namanya kalimat aktif. Dipukul itu berarti pasif, memukul berarti aktif. Kalau hukiya diriwayatkan anna rajulan sesungguhnya ada seorang laki-laki ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Namanya Muhammad karena la yusolli qattu. Sudah namanya Muhammad tapi tidak pernah sholat sama sekali. Nah ini. Kalau sudah tidak pernah sholat itu mungkin kalau boleh usul namanya jangan Muhammad. Kalau saya Zaid itu aja. Ya kan Muhammad itu ya nabi kita ya kan gitu. Tapi maksudnya bukan nabi kita. Sama kayak dulu Bu, ya Ibu Nurul ini pasti hafal nih. Di tahun 1972 itu ada lagu qasidah Nasidaria. Bunyinya itu indung-indung judulnya ya kan? Apa kayak apa lagunya? Indung-indung kepala lindung. Di sini hujan diutik di sini. Anak siapa pakai kerundung? Ya kan gitu. Mata melirik, kaki kesandung. Oke, bait itu saya sepakat. Bait yang lanjutnya, perhatikan. Tak lewati loncat supaya hemat. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Siapa tadi yang disiksa tadi? Sembahyang tadi namanya Siti Aisyah itu guru-guru kami menceritakan itu adalah istri Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Ummul Mukminin.
Jadi di mana ceritanya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Ini sama seperti ini, Muhammad la yusalli qattu, tidak pernah sholat sama sekali. Kita rubah saja, kalau saya lagunya kita rubah, kalau boleh merubah lagunya orang ya pelanggaran umpamanya. Aduh empok tumina mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ini lagunya dari Kalimantan Timur. Enak ya, empok tumina kemudian tidak sembahyang tidak puasa, matching. Tapi kalau Siti Aisyah dari kata Siti itu asal katanya Sayyidatina. Nah, baginda kita itu. Iya. Bilangnya kawan-kawan kita termasuk Pak Kepala ke Arab sana itu di depannya rumah Siti Aisyah itu tidak ada kalinya, di mana dia bisa mandi di kali rambutnya basah. Berarti maksudnya Aisyah yang lain. Enak kalau boleh. Namanya juga lelucon ya kan gitu. Enggak apa. Lanjut. Banyak lelucon ini. Hukiya anna rajulan ismuhu Muhammad, ada seorang laki-laki namanya Muhammad kana la yusalli qattu, tidak pernah sholat sama sekali. Wes pokoknya dua blek pol ini tidak pernah sholat sama sekali. Tapi fa idza dakhala Ramadan, ketika sudah masuk bulan Ramadan apa ya? Yuzayyinu nafsahu bisyab. Dia berangkat ke pasar pagi, berangkat ke pasar sekiri, berangkat ke pasar ijabah, berangkat ke pasar rahmat. Saya hafal banyak pasar karena lama tinggal di Samarinda. Pokoknya, apalagi ibu-ibu mau hafal menjelang ini hari raya. Pokoknya hafal. Bahkan mal-mal Samarinda hafal. Ini apa? Si Muhammad ini membeli baju baru, baju koko baru, membeli sarung baru, memberi kopiah baru, memberi serban baru. Apa tujuannya? Ketika ditanya sama teman, watib. Kemudian juga membeli minyak. Nah ini ya. Kemudian wa yusolli wa yakdi ma fatahu. Kemudian sholat yang dulu pernah ditinggalkan itu dikodok itu dilaksanakan, dihitungi semua. Ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan, gitu ya. Kemudian faqila lahu lima taf'alu dzalik, ditanyakan sama temannya, Mas Muhammad, ngapain sampai itu begitu tuh ngapain? Nah, rupanya Muhammad itu pernah ikut pengajian rutin ba'da zuhur di Mushola Al-Ikhlas. Nah, ini. Karena pernah datang ke sini pernah mendengar bahwa hadza syahru taubah, gitu ya. Faqala hadza syahru taubah. Karena pada saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan diterimanya taubat. Begitu. Nah, terus warahmah dan bulan kasih sayang Allah, wal barokah dan bulan penuh berkah. Karena mendengarkan pengajian dari sini didengarkan tidak dibiarkan, langsung dieksekusi, diamalkan. Kelemahan kita para hadirin pada jamaah sekalian termasuk saya itu kadang ilmiah tapi tidak amaliyah. Jadi bukan krisis ilmu tapi krisis amal. Nah, kita harapkan kita juga seimbang antara ilmu dengan amal ini. Ternyata dipraktekkan. Setelah begitu ternyata dia berharap asallahu ayyatazawwaza anni bi fadli. Saya berharap ketika dulu saya nakal tidak pernah sholat, dengan saya mengkodok dan memperbanyak memohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan ini diampuni dosa-dosa saya. Bagaimana jawabannya? Famata. Nah, akhirnya meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Si namanya Muhammad ini meninggal dunia. Angel gitu baca itu. Baru iya bil manam, dimimpikan di dalam tidurnya. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Bagaimana sampan kondisinya di alam barzah, di alam kubur, oleh Allah diapakan? Digebukikah atau diapakan? Sama sudah tidak pernah sholat sama sekali. Nah, jawabannya apa? Nah, faqala ghafarali, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Saya di sini bahagia, saya di sini sejahtera, ya kan? Wah, kok kaget. Nah,
Kenapa itu kok bisa terjadi, bisa diampuni? Karena dihormati, karena menghormati adanya bulan suci Ramadan. Termasuk kita pada hari ini, kita mengadakan pengajian ini jangan sampai tidak semangat, ya kan? Ya, walaupun THR belum cair, insya Allah sebentar saja, nanti cair insya Allah. Ada Pak Kepala Aman saja. Nih. Kemudian wa ta'dhimi, dan karena menghormati, menghormati adanya bulan Ramadan. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya cerita ini, bilangnya Mas Anu tadi, boleh percaya boleh tidak. Tapi kitab ini Bapak Ibu namanya Durratun Nasihin sudah dikembangkan di Mesir, sudah dikembangkan di Asia Tenggara utamanya sampai di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Inilah kitab Durratun Nasihin. Kitab ya semacam bercerita tapi memotivasi kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, selain dosa sebesar apapun, kalau bulan Ramadan itu kita perbanyak perbanyak mohon ampun kepada Allah, istighfar. Apalagi di 10 yang hari ini bertepatan ini, ya kan? 10 hari yang kedua kan bulan Maghfirah, bulan penuh ampunan. Ini cerita ini menyemati kita bahwa kita harus tetap husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loncat-loncat bacanya kitab supaya tidak jemu. Ya. Selanjutnya ada juga diceritakan bahwa nanti, ini kita tulisannya nanti itu. Pokoknya begitu. Nanti di hari kiamat, di hari kiamat itu ada sebuah kelompok kaum yang mana kelompok ini oleh Allah diberikan sayap. Diberikan sayap sehingga bisa terbang. Sayapnya seperti sayapnya burung, tapi terbang tinggi sekali dan jauh sekali. Saking jauhnya sampai melewati pagarnya surga. Melewati pagarnya surga, Pak. Setelah melewati pagarnya surga, kemudian bertemulah dia di depan surga, bertemulah dengan malaikat Hazinul Jannah, namanya Malik. Malaikat penjaga surga masuk Malik. Siapa namanya? Ridwan dan kawan-kawannya. Ditanya, Mas, sampean itu dari mana? Kok bisa-bisanya tiba di sini? Sampean tadi tidak pernah melihat namanya hisab kan? Apa jawabannya? Lah, tidak pernah. Di mana bisa tidak orang masuk surga ini tidak melewati hisab? Ya, karena itu termasuk SOP, standar pelayanan prosedur, ya kan? Standar apa? Operasional prosedur, ya, SOP begitu. Itu harus dilewati. Jadi terkejutnya itu malaikat Ridwan dengan teman-temannya karena ada orang bisa terbang nyelonong langsung di depan surga tanpa melewati hisab. Padahal hisab itu ada seperti dijelaskan di dalam surah apa itu? Faman sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah, ya kan? Terus faman khafat mawazinu fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lah itu hisab. Makanya ada namanya mizan. Mizan itu timbangan, Bapak Ibu. Timbangan kita ini pokoknya kalah kalau ketimbangan yang ada di Badan Meteorologi. Sangat-sangat jos pokoknya timbangannya. Lalu ditanya lagi, sampan datang ke sini apakah tadi tidak bertemu dengan Siratul Mustaqim maksudnya? Apa jawabnya? Tidak. Wah, dia terbang tinggi sampai di depan pintu surga tapi tidak pernah melewati sirat. Sirat itu adalah jembatan ya yang menghubungkan sampai ke surga. Kalau orang tua kami dulu bercerita, Siratul Mustaqim itu sangat sulit. Kita semua punya rambut, Bapak Ibu punya rambut, satu rambut ya, itu dibagi 7. Rambut satu dibagi 7 ya tajam, setajam silet. Tapi bagi orang yang tidak beriman, tapi yang beriman yamurruna ala sirati kal barqi. Yamurru ya Pak maksudnya. Bahasa aku kakak Arab. Terbang melewati jembatan kal barqi seperti barqi ya Pak. Allah. Barqi itu kilat. Makanya Nabi Muhammad itu naik kendaraan namanya burak dari kata barkun.
Jadi sekali langkah burak itu sejauh mata memandang. Diceritakan sama kitabnya Pak Sufyan Tsauri, burak itu kalau naik gunung bukannya miring, tapi menyesuaikan, kaki depannya itu merendah, kaki belakang itu molor, memanjang. Supaya apa? Supaya rata, supaya Nabi Muhammad itu nyaman mengendarainya. Oh begitu ceritanya, ada di kitabnya. Saya memang ceritanya kayak ala biu, tapi ada referensinya. Nah setelah begitu, bagaimana yang terjadi? Akhirnya disampaikan oleh kaum tadi. Kami datang ke sini ini ceritanya karena kami ini melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa ini adalah ibadah yang sirri. Karena saya melakukan ibadah yang sirri, oleh Allah saya dijalankan dari sana sirri juga, sehingga tidak melewati pos-pos yang harusnya dilewati, langsung bablas di depan pintu surga. Makanya bilangnya Allah itu bahwa semua amal anak Adam itu untuk anak Adam, artinya bisa dihitung, kecuali puasa. Kalau puasa saya urusannya, kenapa? Pokoknya saking besarnya pahalanya, makanya cukup saya, bilangnya Allah, nanti yang mengetahui begitu. Ini begitu besar pahalanya akan puasa. Nah, ini mesti ngantuk ini. Ya saya sudah sampaikan lain penceramah, tulis ceramah ngantuk kan? Ya kan? Tidak apa-apa ngantuk. Yang paling penting terutama mahasiswa yang jurusan tafsir harus bisa baca kitab ini. Minimal nanti mubtada khobarnya harus jelas, ya lah. Apa tadi kalimatnya itu? Haka anna rajulan ismuhu Muhammad. Ini dari YN ini memang bapaknya yang tafsir ini mantap. Terus kana la yusalli qattu fa idza dakhala Ramadan yusayyinu nafsahu bisyab wa tib wa yusalli wa yuqda ma fatahu faqila lahu ma taf'alu dalik ila akhirih. Hadirin wal hadirat sekalian, shaimin wa shaimat ya rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Ini dalam rangka melanjutkan ceritanya Pak Ridho. Kalau Pak Ridho kemarin itu menjelaskan di kitab ini juga bahwa orang yang berpuasa itu tidur saja mendapatkan pahala. Tidur di siang hari masih mau bangun itu sudah diuakan sama malaikat barakallahu bikum. Nah, keberkahan. Ketika akan melaksanakan sholat, maka sampai sandalnya itu mendoakan kepada orang yang berpuasa. Kemarin kan begitu, berpuasa. Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kakinya nanti sabit kodamaihi. Sabit itu maksudnya kokohkan, jangan sampai terpeleset kakinya orang berpuasa ini ketika melewati siratal mustaqim. Kalau terpeleset bagaimana, apa yang terjadi? Ya masuk di neraka. Panas atau panas? Dingin sekali. Di mana tidak panas? Dulu pernah diceritakan ketika ada Abrahah mau menyerang, itu diserang oleh burung namanya ababil. Burung ababil itu senjatanya bukannya roket kayak punyanya Israel, bukan. Dia cuma membawa kerikil itu kecil saja seperti kedelai, gitu ya. Lalu itu dibawa dari neraka, dijatuhkan ke kepalanya tentara yang naik kuda. Kan kuda kan gajah. Ada yang gajah, ada yang kuda, kan gitu ceritanya ya kan. Itu kepalanya itu sudah memakai helm yang terbuat dari baja, itu tembus kepalanya tuh sampai badannya yang nunggang itu, sampai badannya kuda atau badannya gajah, itu tembus itu padahal satu saja itu membuktikan bahwa neraka itu panasnya luar binasa. Nah itu padahal kecil saja itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dunia dan akhirat, amin. Dan kita mudah-mudahan yang hadir di sini juga seluruh keluarga kita yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan,
sehingga bisa menyelesaikan Ramadan di tahun ini dan juga bisa bertemu di Ramadan yang tahun yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Tapi pepatah mengatakan sedikit ilmu kalau bisa kita amalkan. Ada pepatah Arab itu, Arab lagi ya, pepatah Arab itu begini, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Oke, alhamdulillah nih konco masuk. Nah, berarti tidak ngantuk, bisa melanjutkan ya kan. Nah, ada lagi yang begini, al ilmu bila amalin kasajaroti bila samrotin. Itu menunjukkan apa namanya, munasab ya, kesesuaian. Kalau di depannya ada taknya, belakangnya kasih tak. Kalau enggak, begitu maksudnya, begitu tadi sebenarnya. Ibaratnya adalah orang yang memiliki ilmu, mendapatkan ilmu walaupun sedikit tapi tidak diamalkan, itu seperti pohon yang rindang, yang subur tapi tidak berbuah. Ada di depan kita pengen menanam mangga mana lagi? Nah, mangga itu manis, apalagi puasa sore itu manis rasanya. Ditanam di depan rumah, ya, Bu Nurul umpamanya nanam kan, pengennya Bu Nurul itu buahnya kalau sudah daunnya rimbun, pohonnya besar, tentu buahnya juga banyak. Itu harapannya. Ternyata buahnya 2. Bilang tetangga, Bu, itu potong saja itu pohon. Kenapa emang? Biasanya kalau buahnya cuma 2 itu laki. Nah, begitu bilangnya. Ya kan gitu. Memang laki itu tidak punya anak. Yang anak itu yang pohon yang perempuan itu yang banyak anak. Akhirnya besok langsung aja ditebang. Kita penanam yang lain, ya kan? Itulah kita punya ilmu, kita dapatkan dan kita amalkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mungkin ini saja. Kita berpantun, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga di tahun depan kita bisa berjumpa kembali lewat acara dan gelombang yang sama. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.